Misalnya begini, pada saat debat calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama, dan kami hanya mendesain didampingi saja. Oke, yang Jadi mendampingi boleh ikut bicara nggak? tergantung pada Nah, itu yang situasinya. menurut saya abu-abu. Itu yang menurut saya, Mas Idam, itu namanya abu-abu. Kenapa tidak dibuat formal seperti tahun lalu saja? Dan dengan alasan tadi yang saya sampaikan juga, bahwa ada kemungkinan pada perjalanan ketika mereka memimpin pemerintahan ini, ada kemungkinan presiden akan berhalangan tetap, jadi nggak bisa didampingi gitu. Ya, jadi untuk debat cawapres itu aktor utamanya ada cawapres itu sendiri. Capresnya boleh ngomong nggak tapi dalam debat itu? Porsi utama. Ini berbeda dengan debat tahun 2019. Waktu itu ada debat capres-cawapres bersamaan, kemudian debat antar capres sendiri, dan debat antar cawapres. Ini ditiadakan untuk Pilpres tahun 2024 dengan alasan yang sangat bermacam-macam yang dilakukan oleh Ketua KPU. Kita jadi heran ini. Siapa sih yang mau dilindungi oleh KPU? Siapa sih yang takut debat? Akhirnya kalau masyarakat menduga-duga ada apa, itu tidak salah. Karena permainannya terlalu kasat mata. KPU dengan berbagai dalih apapun tidak bisa dibenarkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan aksi massa sebagai respon atas pernyataan Ade Armando yang sukses membuat warga Jogja tersinggung soal politik dinasti. Yang disampaikan politisasi dari PSI itu, Yogyakarta yang sudah ditetapkan sebagai daerah istimewa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, undang-undang tersebut penguatan atas undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, di mana Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi, tetapi bukan provinsi. Apakah Ade Armando tahu mengenai hal itu ketika mengomentari beberapa mahasiswa yang berdemo di titik nol Yogyakarta memprotes politik dinasti? Ya, Ade menyalahkan para mahasiswa itu karena menganggap mereka tak paham soal politik dinasti. Lebih-lebih karena itu dilakukan di Yogyakarta, yang menurut Ade justru contoh bagaimana politik dinasti yang sesungguhnya diterapkan. Ada kekacauan logika di situ. Melihat argumentasi Ade, di samping Ade menghilangkan faktor undang-undang yang mengikat, Ade tidak membedakan republik rasa kerajaan dengan kerajaan rasa republik. Para mahasiswa di Jogja itu sebenarnya menggugat republik rasa kerajaan, di mana sistem kepemimpinannya memakai jalan demokrasi, diatur oleh sistem dan undang-undang yang berkait dengan sistem politik yang berlaku, tetapi ada masalah dalam prosesnya. Namun beda halnya dengan siapa yang pro dan pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, mereka cenderung mengabaikan faktor ini, hanya berpegang pada fakta bahwa putusan MK itu final dan binding. Fakta putusan dari MK itu menjelaskan proses hukum yang kemudian banyak melahirkan aksi penolakan, termasuk oleh para mahasiswa di titik nol Yogyakarta itu. Kalau Ade Armando, politikus dari PSI, mengabaikan hal itu dan hanya berpegang pada keputusan MK yang final and binding, kenapa dia mempersoalkan sistem monarki pemerintahan Yogyakarta yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang tahun 2012? Bisakah karena tidak tahu? Bisa karena politikus cenderung tidak fair dalam memberikan pendapat. Kalau tidak tahu sejarah, mungkin persis dengan Mas Kaisang, yang baik-baik, yang belak-belakan mengatakan tidak tahu Orde Baru, karena dirinya belum lahir waktu itu. Padahal dia adalah ketua umum partai politik peserta pemilu, yang berkait dan berorientasi kepada publik. Pertanyaannya, cerminan ketidakpekaan pada permasalahan publik berkait kepentingan hajat hidup orang banyak. Kembali lagi ke pernyataan Ade Armando,
Menanggapi unggahan Ade tersebut, sejumlah akun di Twitter menunjukkan respon yang beragam termasuk akun Denny Siregar. Denny Siregar 7, wah bisa-bisa hancur nih suara PSI di Jogja. Masa sekelas Ade Armando kok membandingkan DIY dengan demo mahasiswa yang memprotes politik dinasti? Bisa blunder besar nih. Apa nggak bikin tersinggung Jogja? Akun X lain mengatakan, apapun kata Ade Armando, Jogja tetap istimewa dan punya sejarah panjang atas berdirinya NKRI. Belajarlah dari Pak SBY yang pernah blunder gara-gara menyinggung soal ini. Akhirnya warga Jogja menuntut SBY itu untuk minta maaf karena dianggap telah melukai hati warga Jogja. Tapi selang beberapa jam unggahan tersebut viral dan memancing warga Jogja untuk menggelar aksi. Dikutip dari harian Jogja, beredar undangan menggeruduk kantor PSI DIY. Poster itu mengatasnamakan paguyuban masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman. Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan aksi massa sebagai respon atas pernyataan Ade Armando yang sukses membuat warga Jogja tersinggung soal politik dinasti. Yang disampaikan politisasi dari PSI itu, Yogyakarta yang sudah ditetapkan sebagai daerah istimewa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, undang-undang tersebut penguatan atas undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, di mana Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi, tetapi bukan provinsi. Apakah Ade Armando tahu mengenai hal itu ketika mengomentari beberapa mahasiswa yang berdemo di titik nol Yogyakarta memprotes politik dinasti? Ya, Ade menyalahkan para mahasiswa itu karena menganggap mereka tak paham soal politik dinasti. Lebih-lebih karena itu dilakukan di Yogyakarta, yang menurut Ade justru contoh bagaimana politik dinasti yang sesungguhnya diterapkan. Ada kekacauan logika di situ. Melihat argumentasi Ade, di samping Ade menghilangkan faktor undang-undang yang mengikat, Ade tidak membedakan republik rasa kerajaan dengan kerajaan rasa republik. Para mahasiswa di Jogja itu sebenarnya menggugat republik rasa kerajaan, di mana sistem kepemimpinannya memakai jalan demokrasi, diatur oleh sistem dan undang-undang yang berkait dengan sistem politik yang berlaku, tetapi ada masalah dalam prosesnya. Namun beda halnya dengan siapa yang pro dan pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Mereka cenderung mengabaikan faktor ini, hanya berpegang pada fakta bahwa putusan MK itu final dan binding. Fakta putusan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.